Loh, saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, nggak gejlok-gejlokan. Itu nggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawan. Bala Quran sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istighadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat tetap normal. Tapi kalau saya wibawa moro pasar go tasbih dulu iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dol pening ndi? Mak pening ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Ini tanya. Jadi uraanku itu amdan. Lho nek sampean asli. Asli uraan. Karena ada uraan lah tetap tidak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang, wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-thair. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak enzal itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi mun kumpul itu betul sakit enzal sepundi. Guys betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ini saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Pas jenengan nyeluk, oh pas kula kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya adus sik. Tapi Nabi sekali pakai mazahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang enggak pantas. Loh, ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan piye? Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya Saudah, malah orang arah diambung kalau Saudah itu kan wis tua itu. Lucunya istrinya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usul ya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya Mbak Aisyah. Ya Amirul ya umal mukminin gini-gini. Wah, Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku udah biasa di sini. Ya nasi bojone ayu. Nah ini artinya seasik itu gitu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tahu ya. Kok Aisyah serilek itu dulu itu maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu maksudnya dia balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek tapi nyontokno rileke ora iso mergo ora rapati ngaji. Contohnya ora iso tapi mau gawe kaidah mau Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan mazahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawani. Ketika Allah dengan mazahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan mazahirul jamal, mazahirul apa? Jamal. Iku yo gojo-gojo kan ambek makhluke gojo. Yo buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas sebagai pangeran terus ditudono swarga.
Gusti swarga ngiler tok ora wong wayu roh wis ngiler tok ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh sumpah lho ya gak jaluk apa-apa meneh mboten Gusti sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi wis wallahi la as'alu ghairaha mesti ghaira khoslah ghaira tilkal khoslah ya niku pokoke selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi didono swarga wong do kelon serwibet kan sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iku swarga wis macam-macam Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu jarine ra janji ra njaluk meneh akhire ya wis didelokno neraka jadi pangeran jawabe gampang didelokno neraka roh neraka begitu menyakitkan begitu ngeri sudah Gusti saya ndak minta surga sementing nggak masuk neraka Rabbana srif anna adzab jahannam setelah lama itu diadepno swarga njuk mlebu swarga terus diadepno neraka akhirnya ya sudah saiki mlebu swarga gak apa-apa iku jawabe lucu atas taziu jenengan ngenyek kula mengkarwan ra di swarga kok mlebu swarga terus akhirnya mlebu swarga kan mlebu swarga tamanna sangen-angen sing mbok jaluk apa orang angen-angen yang indah-indah laka wa asratu amsal ya siku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan ke-10 jawab wong lanang ya lucu atas tazi ubi wa anta rabbul alamin jenengan pangeran kok ngenyekan maksudnya wis karuan aku ora pantes terus dari pangeran la astazi ubika walakinni alama asya'u qadir aku gak ngenyek kowe pancen aku pangeran nuruti kowe iku iso jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah masyhur itu kan malaikat yang bantah pangeran atas alufia mayufsidu fiha wasfikut karena Allah dengan madzahirul jamal yang paling masyhur Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima ngelangkai Nabi Musa menangis ya Rabbi ini apa-apaan orang sing ja'a ba'di kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior kok melangkai makom saya ini apa-apaan nggak fair sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu jawab malaikat Jibril lucu ya roh khiddatahu Allah sapal gayane Musa biar jadi lucu ya dibiarin aja sama Allah tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah tetap berkah bagi kita betul ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50 gentena Nabi Musa kelihatan nabinya sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh gak nguntungkan kita sebetulnya tapi yang nguntungkan sebenarnya tidak niat nguntungkan kita tapi nguntungkan Nabi Ibrahim kan di langit ke-6 keren lah konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik tidak bantah bareng Nabi Musa kenapa diceluk pangeran kula akan sholat ping 50 inna umataka la tutiku dalik wah gak kuat umat serai-rai gak umatmu orang arah kuat 50 rokaat tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita fa inna umati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneng umat berarti sebetulnya ya, itu masih pakai gengsinya wes ngono-ngono lah sementing kita untung sebetulnya dia itu gak terima wong umat saya aja yang lebih kuat gak kuat apalagi umatmu dan terus sebutin irji ila rabbika fas'alhu takhfif itu berarti Allah dengan madzahirul jamal sudahlah datang ke Allah minta keringanan Allah itu baik minta sampai Allah ya diringanan mau 5 tok jadi cek 45 balik ke Nabi Musa piro 45 cek ra kuat umat wong umatku ra kuat jadi sebenarnya dia bilang umatku ra kuat lu cara Nabi Muhammad model wong Malang yo beda umatku mbek umatmu ribet kan itu Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan tidak punya akhlak Malang kan akhlak maksudnya akhlaknya mujur itu akhlak yang baik gitu ya akhlak yang mujur bukan yang Malang gitu jadi Nabi ya manut tinggal 40 kan dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan masyhur itu ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali itu setelah 5 itu Nabi Musa cek usul masih ragu itu cara Nabi munggah nentek
Iya, doa tuntas betul. Bebas. Sebebas. Terus munggah ado-ado laupun. Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah. Saya ini malu sama Allah. Sudah 9 kali. Sudah 9 kali dan diturutin Terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika di itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu, yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad, Allah dengan madzahirul jamal. Apa dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah tidak manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Yo pangeran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ra iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ra iso dirubah sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa yang huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqa wasatu safa. Semat sirahmu angkat, kujo apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang nggak terbatas kekuasaannya, nggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNU sing macam-macam lah. Ono sing potongane wedi itu hati. Itu berarti makome madzahirul jalal. Ono sing amen guyon nek makome madzahirul jamal. Ono sing ra jelas ngene iki, secara jelas. Nak guyu buanter kok nangis yo buanter. Jebule urusan utang lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk. Ternyata jadi wong alim ora enak, itu contohnya. Sampai merengut terus uripe susah, nanti orang tidak berani jadi orang alim. Makanya saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang ingin jadi rektor semua, ingin jadi orang alim.
Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja tanya, Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Terus tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar kan. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ini. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup katanya. Kok bisa Gus? Misalnya ada perempuan haid faqal adat. Itu kalau untuk tahu hukumnya haid daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan? Setelah daftar nunggu pelajaran haid. Baru tahu haid setelah 3 tahun dari masalahnya. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu haid ngeten-ngeten mboten normal hukumnya piye? Oh, hukumnya ngene dibalekno ning adat. Ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah, karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai untuk yang istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum haid dengan ini kuliah se. Ngentek itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Ya, terus kapan dia sholat? Jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Gus saya sering ketemu. Gus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya itu gimana itu? Kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok. Kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Dan tapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu? Semester 5 baru tak. Iya kan? Semester 5 ya? Iya. Oh, itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, tidak juga kan? Tidak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada aja. Tapi sistem kiai loh, Bamun juga sering pesen saya, kowe kudu seneng pegawai negeri. Piye sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Robasa matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri. Barokahnya mereka negeri dijamin negara kan? Barokahnya Muslim berkebutuhan Islam. Akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar. Karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanya kan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Payahnya pas ketemu dosennya, saya tidak pernah ribet kan? Dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini, iya makanya ini kan bentuk kearifan. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu. Itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami ya, tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyuwun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka enggak, karena didikan kiai enggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil maka ini dinikahkan bisa karena enggak tercatat. Tapi secara hukum santri enggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya suami. Nah, ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi
di masyarakat itu tertanam didikan kiai, nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai. Sehingga ya nggak berani akhirnya meskipun aku ya mlebu rokok, Mbak, gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa. Orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang Samana, ada yang dari orang perkotaan. Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah. Nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40 itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet, masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan? Manggil dosen dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu Mbak ini orangnya baru. Panjang kan? Bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan enggak ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun. Saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Dhisik Mbah Zubair ya ngono, anak nong takok wis sowan gak oleh. Gak takok ning kene. Ya biasa ditanya orang ngadeg-adegan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya kok sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Mboten prayogi teng dalan nginjang mawon matur. Ya sebetulnya ya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram tuh, coba bayangkan ya kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, boten prayogi nggih ngendikan ngeteng dalan ngenjang tengen kula. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak lah kata. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok, berarti duhur, asar sampai subuh belum ada jawaban, berarti nggak ada sholat kan? Ya, makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara dan itu kita ikut untung gitu. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah mesti ya disolani presiden senang, menteri senang. Enggak juga, sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu senang semua karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenenge kiai disolani menteri ya senang presiden, padahal yang sowan kiai itu ya mulai KUA, Kapolsek, kepala desa, RT, Mudin. Itu Mudin kalau tanya ya lucu-lucu. Gus kalau nate nyembelih pitik kemanian, pitik gue gede. Akhirnya Gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah meneh. Terusane ku sah ta ora. Ribet. Ya tak jawab, lah pitike masih ku jek urip to ora. Terus urip Gus, wis sah to madzhab Malik jek urip. Karena itu ada perdebatan antara madzhab Malik dan madzhab Syafi'i. Nah cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah mutharibah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil nggak ditanyakan, mate ra wis. Kalau jago ditabrak truk kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara madzhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Ini cara madzhab Imam Malik enggak. Andai kan nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan pisau apa bawaan kecelakaan?
ya sudah halal gitu. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya Malik. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal, yang dimana-mana penyembelian itu mematikan yang hidup normal, jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna, terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai mazhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau mazhab Malik asal diselesaikan secara fauron, dan juga sebagian mazhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, eman Gus kejet-kejet. Nak pitik cilik ra ditakok. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh ndak, karena ini urusan ndak penting. Dewe wong-wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya, Man? Yuyu nggih. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu ndak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar ya. Karena besar kan, kalau yuyu silahkan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ini agak-agak pecundang gitu, agak-agak. Pertimbangan. Iya, ini lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan? Hidup dua alam. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Iya, kenapa? Kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh mestinya kan sama kan? Lah itu karena unsur imannya. Iya tadi. Saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu. Ayam cuwilik sakmene ketabrak truk, enggak ada yang tanya. Tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sini, ono jago ketabrak, sing duwe langsung marani kula. Pas saya naik motor, Gus ini halal apa haram? Nak langsung kula sebelah halal apa haram? Wis kanggo kowe halal ya, kowe halal. Karena saya tahu tak jawab haram mesti kecewa itu. Aduh, kiai ini beratnya kan. Ya akhirnya ya saya setelah itu mate Imam Syafi'i ngapunten umat kula nu rahasia mangke madhabe jenengan tuh ndak siap. Iya kan akhirnya pakai madhabnya Imam Malik tadi. Ya tak Fatihah Imam Syafi'i ini mboten niat nglawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Mergo pitike besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu, makanya yang rileks saja lah, bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan, karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba, raditu itu senang banget, ridho itu puas, nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan, ya marem atau raditu itu marem, jadi yang nyaman. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajari Pak. Pun, alhamdulillah. Satu aja yang di sini. Oh satu aja. Bersyarat. Nggih, damel syarat. Jadi mungkin ada satu pertanyaan aja, satu saja. Bukan keluhan. Bukan keluhan. Ini mumpung Gus Bak pada Madhohirul Jamal. Iya, Madhohirul Jamal. Sebentar lagi sudah jalan. Sebentar lagi sudah Madhohirul Jalal. Jadi gak kena ditakoni. Monggo setunggal mawon. Mikir. Ya, Pak. Niki, ambil. Nggih. Ampun dawa-dawa terus ya, Gus. Ya jagal-jagal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, alumni Unisma yang kuliahnya paling lama. Oh, ya. Masih di jalanan. Gus, pertama saya muhibin jenengan ngikuti 3 tahun terakhir. Sepertinya ketika Mbah Hasyim Asy'ari hadir di tahun 1900-an sampai mendirikan itu, kok suasananya sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi genting Indonesia ini. Saya kira yang memunculkan nama Gus Baha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok bukan kita gitu. Dan itu kami melihat bahwa
apakah nanti 1926 dan 2026 satu abad NU, saya kok termasuk orang yang punya apa ya, semacam harapan gitu, Gus Baha bisa, ya mungkin kalau beliau Mbah Hashim Rois Akbar, sekarang Rois Am, nanti ada istilah barulah tengah-tengah antara Rois Am dan Rois Akbar. Karena setiap satu abad harus ada mujadid, dan kami berharap Nah, kamu aja tak angkat. itu yang pertama, artinya mohon maaf Gus. Yang kedua soal saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir yang, atau Khodir yang dari 3 cerita itu hanya satu cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai kotala, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan, atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Jadi di antara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu. Kalau yang kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya, tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu, atau apapun istilahnya yang sekarang itu boleh dilakukan tindakan begitu gitu. Nah ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. Nggak, artinya mohon maaf karena pemahaman saya ada 2 pendekatan ilmu yang masuk, satu seperti Nabi Musa, yang satunya seperti Nabi Khidir. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan. Siap Gus, terima kasih. Dan yang terakhir mudah-mudahan karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus, jadi saya juga ingin pendapat Gus Baha, apakah ini situasi pandemi corona itu Allah sedang madhohirul jamal atau madhohirul jalal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon Gus. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Fadil. Dari peternakan ya? Peternakan. Tapi mau ngomong tafsir itu. Mulai kacau peternakan ngomong tafsir ini mulai kan. Nah, ini ada yang hafal Quran ngaco, paling enggak setengah hafal. Enggak yang dari Unisma. Enggak begini, ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri, ya saya maknani wa ma fa'altu lan orang nglakoni ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khodir sendiri itu kamu untung enggak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu hanya satu orang. Yang kamu soal harusnya Israel. Wah itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel ndak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Kenapa Israel tidak kamu masukkan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Ingat ya Israel. Iya kan? Nah, Israel melakukan pembunuhan itu, kadang yang dipateni nyun sewu orang soleh betul. Tapi wae kabundut ya. Itu Israel juga tidak atas pilihannya, tapi karena perintah. Nah, Khodir itu bukan nabi syariat, kira-kira mirip kayak Israel karena beliau bukan nabi syariat. Jadi ini agak aneh, ini kan orang nekuni tafsir kayak saya sampai berjilid-jilid kitab. Saya kemarin mata saya agak sakit karena saya nangis itu sudah 2 hari.
Bukan mikir sampean tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan. Karena apa ya, nekuni ilmu itu kan ribet. Kalau yang nekuni ilmu terus dosen terus rektor itu ya agak ada fasilitasnya. Kalau nekuni ilmu kiai itu naruh keramat kan taqabbal wa minna minkum taqabbal ya karim. Iya, tapi saya alhamdulillah keramat jadi ya tetap hidup itu. Saya ulang lagi ya. Harusnya Mas Fadil itu kalau nekuni itu yang disoal tuh Nabi Khidir. Nabi siapa? Apa malaikat siapa? Israel. Karena itu korbannya lebih banyak. Pertanyaannya, Israel kena enggak oleh aturan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajaza'uhu? Kan enggak. Karena semua itu wa ma fa'altuhu an amri. Saya lakukan ini. Mungkin ngaji kamu enggak khatam sih mau delok fakotalah itu. Itu Nabi Khidir pasti tersinggung, enggak baca belakangnya itu. Ya karena jurusan peternakan itu. Atau salah gurunya yang ngajar. Daripada nyalakan satu orang mendingan dua ya. Jadi kalau ngaji itu khatam sehingga ngerti ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri. Nah menurut Ibnu Hajar al Asqalani yang nyarai Bukhari dan ketika itu cerita tafsir ayat itu wa hadza dalilun ala anna Musa afdhalu minal Khadir. Justru ayat-ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir, karena Nabi Khidir monoton melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya. Beliau gak terima ada orang main membunuh. Aqtal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafas laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, sur'atu Musa ila nahyil munkar itu menunjukkan beliau Nabi ulil azmi. Jadi Nabi Musa langsung sikap, wah ini tidak benar kamu, padahal sudah ada perjanjian, kamu tidak boleh bantah. Tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat, lebih memihak syariat, nahi mungkar itu wajib. Justru itu menunjukkan derajatnya Nabi Musa faqal Khadir. Makanya Nabi Musa tetap gugat, nggak bisa dong, ini nafsan zakiyatan kok kamu bunuh. Maka itu jadi ilmu. Nabi Khidir pada akhirnya nyuwun sewu ya tidak bisa jawab. Makanya beliau menutup wa ma fa'altuhu an amri. Sebenarnya saya sendiri itu ya tidak punya alasan. Jadi kalau Israel kamu tanya, ini gimana ini wong melarat mulai cilik, meh sugih mbok pateni. Mbok yo baro ben sempat sugih gitu. Ini kuliah paling lama urung sempat urip penak. Nah itu kan mbok yo mateni wong kira-kira lah nek wis sempat mapan sempat. Lho andai kan Israel pakai aturan syariat kan mateni orang kan jadi kira-kira lah. Jadi itu tidak ada hubungannya tadi dengan ilmu yang kamu katakan urusan psikologi, anak itu tetap semuanya haram dibunuh, nggak boleh. Ya jadi tetap, makanya ini pentingnya ngaji khatam itu tadi. Jadi pada akhirnya Nabi Khidir itu ada punya alasan, hanya ngendikan wa ma fa'altuhu an amri. Pada akhirnya yang paling pokok yaitu semua ini saya lakukan, saya sendiri itu tidak tahu karena perintah. Jadi untung kamu gak nyoal Nabi Israel. Kalau nyoal diinjem ribet kan. Ini orang tadi pas seminar Gus Bak ngeritik saya. Wah. Jadi itu pinter kamu. Yang kamu soal Nabi Khidir ya, jadi enggak itu. Ya kalau nyoal Israel resiko tinggi itu, resiko tinggi. Tapi yang jelas gitu ya, makanya tradisi pesantren seperti ini harus terus karena yang punya tradisi khatam. Saya tuh kalau ngaji kitab tidak khatam tuh tersiksa karena tadi kadang-kadang yang depan-depan tuh tidak jawabannya di belakang ya, tadi wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi ya sudah kira-kira seperti itu. Wajar kamu tidak sabar, wajar kamu tidak itu, memang saya sendiri sebenarnya nggak paham itu. Jadi cara bahasa Jawa deh wajar saya musakira paham, jadi aku deweku ya ora paham. Aku ya mau nglakoni gitu. Jadi sebetulnya sama-sama ada itu kan. Ini wa ma fa'altuhu an amri.